semua, apakah kalian pernah membayangkan satu hari saja tanpa listrik? Tanpa lampu, tanpa internet, dan bahkan tanpa alat-alat elektronik yang biasanya kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, listrik bukan hanya sekedar cahaya, ia adalah tulang punggung ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga mobilitas untuk kehidupan kita sehari-harinya. Tapi bagaimana sih tata kelola listrik yang ada di negara kita ini? Yuk simak pemberitahuan selengkapnya. Pengelolaan listrik di Indonesia membutuhkan kerjasama antara pemerintahan dan bisnis. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, sementara lembaga seperti BPA Migas dan Dewan Energi Nasional bertanggung jawab atas pengoperasian sektor energi. Selain PLN, perusahaan swasta juga berpartisipasi dalam skema pembayaran listrik independen atau disebut PP. Tapi tata kelola listrik yang ada di Indonesia tuh pakai dokumen penting nggak sih? Iya, pakai dokumen penting. Terus tahu gue itu tuh ada 2 dokumen penting. Yang pertama ada Kebijakan Energi Nasional sama Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Nah, setahu gue juga dokumen ini tuh netapin arah bauran energi, target energi terbarukan, sama kebutuhan listrik jangka panjang. Oh alah, tapi selain itu kan PLN juga netapin RUPTL nggak sih? Iya, RUPTL juga. Nah, itu kan dari rencana penyediaan tenaga listrik itu yang ditentuin dari jenis pembangkit apa yang bakal dibangun, terus habis itu juga kapasitasnya itu seberapa sama lokasi operasionalnya itu kan. Iya. Nah, dari situ kan konsep transisi energi udah mulai kelihatan tuh. Nah, sama upaya-upaya ngurangin ketergantungan sama pada batu bara, terus habis itu juga ningkatin porsi energi sama terbarukan kayak surya, angin, sama hidro kan. Ya, oh berarti fungsi RUPTL tuh kayak gitu. Iya, kayak gitu. Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih listrik yang kita nikmati dari stop kontak itu mempunyai proses yang panjang dari PLTU, PLTA, dan PLTS. Lalu yang kedua itu ada transmisi, yaitu transmisi penyaluran distribusi listrik ke wilayah-wilayah. Lalu yang ketiga yaitu ada distribusinya. Ya, listrik itu akan distribusikan ke rumah, kantor, rumah sakit, sekolah ataupun industri lainnya yang membuat listrik itu kita gunakan sehari-hari, dan jangan lupa kita terus jaga agar terus terjangkau, dan kita terus harus menghemat listrik agar terus terbarukan, agar di masa depan kita terus bisa menikmati listrik tanpa adanya pemberhentian. Terima kasih. Lalu pada segmen selanjutnya, yaitu pada permasalahan tata kelola. Walau sistemnya besar dan kompleks, tata kelola listrik masih menghadapi beberapa tantangan.
yaitu yang pertama ada ketergantungan pada batu bara yang membuat emisi gas rumah kaca meningkat yang mengakibatkan adanya globalisasi. Yang kedua itu ada beban subsidi listrik yang menekan APBN. Lalu yang ketiga ada ketidakmerataannya akses listrik, terutama di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang keempat yaitu ada isu efisiensi dan digitalisasi jaringan listrik yang masih perlu ditingkatkan. Indonesia memasuki fase krusial dalam pembangunan sektor ketenaga listrikan, ketika kebutuhan energi bersih dan efisiensi sistem semakin mendesak. Walau sistem listrik sangat besar dan terintegrasi, tata kelola di dalamnya tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Dinamika tata kelola listrik dipengaruhi oleh kesiapan institusional dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan regulasi yang berkembang pesat. Transformasi energi bersih membutuhkan kebijakan yang konsisten, koordinasi antar lembaga yang erat, serta kapasitas teknis yang kuat pada operator sistem. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan PLN mulai mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti pembangunan smart grid, pemanfaatan kendaraan listrik, dan peningkatan efisiensi energi. Nah, selain itu, masyarakat juga punya peran penting nih, mulai dari penggunaan listrik yang bijak, dukungan terhadap energi bersih, sama hingga partisipasi dalam program PLTS atap. Nah, tata kelola listrik itu bukan sekadar soal teknis, tetapi soal masa depan bangsa. Dengan memahami bagaimana listrik itu diproduksi, dikelola, dan dialirkan, kita bisa berkontribusi menuju sistem energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Mari menjadi bagian dari transisi energi Indonesia.